Yang parah malah dikasih izin. Nah ini loh, untuk meras rakyat Indonesia. Mana yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap rakyat Indonesia? Ini ada satu pertanyaan, tapi kayaknya agak politis ya. Jadi tidak apa-apa lah saya jawab. Pak, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan maraknya penggerebekan pinjaman online? Ini gini teman-teman sekalian, penggerebekan kantor pinjol itu kita lihat dulu. Yang pertama, yang digerebek itu kan kebanyakan yang ilegal, gitu ya. Jadi yang ilegal yang digerebek. Satu. Kemudian yang kedua, karena yang digerebek kantor ilegal, maka yang legal menjadi nyolot, menjadi merasa besar kepala, tidak akan digerebek. Padahal perilakunya sama, yaitu legal itu rasa ilegal, sama-sama menteror, sama-sama tidak benar. Tetapi karena dia perusahaan legal, nggak digerebek. Kemudian yang ketiga, karena tidak digerebek yang legal, kemudian yang ilegal berusaha agar menjadi legal, agar tidak digerebek ini. Nah makanya pasca penggerebekan itu, pendaftaran pinjol itu menjadi legal itu jadi banyak. Dan OJK kan meluluskan banyak yang tadinya ilegal menjadi legal. Nah, parameternya itu apa? Pinjol itu bisa berubah, bisa diterima perizinannya, bisa disahkan oleh OJK, dia menjadi legal apa? Sampai sekarang big questionnya itu. Jadi pertanyaannya seperti itu. Padahal perilakunya tetap gak bener, tetap suka teror itu loh. Ini pandangan saya seperti itu. Nah kemudian menurut saya ada hal-hal yang terselubung. Yaitu apa? Yaitu dengan ramenya pinjol ilegal, maka ketika ilegal kan negara nggak bisa narik pajak, nggak bisa ngaudit. Dengan ilegal maka negara menjadi dapat pajak. Itu masalahnya. Kalau toh mau diberantas, kayak kemarin kejadian, coba lihat OJK Kepri itu menemukan 100.000 lebih rekening aktif pinjaman online yang punya duit lebih dari 200 miliar. Itu aja potong. Kalau memang pemerintah mau berusaha, polisi mau bertindak, potong, ambil. Kemudian uangnya jadikan barang bukti, dirampas untuk negara. Sehingga pengusaha pinjol itu kapok, tidak punya bisnis pinjol lagi. Karena apa? Bagaimana mereka bisnis, uangnya diambil untuk negara. Caranya seperti itu. Karena itu uang rakyat, hasil dari meras rakyat, hasil dari rakyat yang ketakutan karena teror debt kolektor. Menurut saya seperti itu. Kalau mau bersungguh-sungguh ambil, tapi ini kan diem-dieman aja, gitu ya. Hal lain yang harus kita sikapi bersama adalah sejauh mana penggerebekan itu terus berjalan. Contoh, dampak dari teror itu masih berlangsung sampai sekarang, tapi penggerebekannya udah berhenti. Nah, ini ada apa, gitu ya? Penggerebekannya udah berhenti, tapi rakyat tetap diteror. Kalau yang terjadi seperti itu, saya mengibaratkan kayak gini. Ada satu kota gitu yang dia dikelilingi oleh benteng. Nah, di dalam benteng itu ada masyarakat. Nah, ini ada pencuri dari luar masuk ke dalam benteng. Penjaga benteng tahu, dikira masih orang biasa, ternyata itu pencuri. Setelah diketahui dia pencuri, dimarahin sama penjaga benteng, ditangkepin, duitnya disita, hasil mukuli, hasil ngerampok penduduk yang ada dalam benteng. Itu dipukuli, ditangkap. Nah, setelah ditangkap dipenjara. Uang dari hasil merampoknya diambil, disita untuk negara. Nah, ternyata pencuri ini banyak. Setelah itu ternyata penjaga tahu orang berarti yang biasanya pakai model seperti ini pencuri semua. Yang biasa maksa, meras, mukuli warga yang ada di dalam benteng. Yang pertama dipukuli, masuk. Yang kedua juga mungkin dipukuli. Nah,
Setelah yang ketiga, yang keempat, penjaga ini tahu kalau ada pencuri masuk ke sana, tapi diem malah dibiarin. Yang parah malah dikasih izin. Nah ini loh, coba otak kita di mana, nyampe apa enggak kejadian seperti itu? Itu kan kejadian pinjol seperti itu saat ini. Malah dikasih izin untuk meras rakyat Indonesia. Mana yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap rakyat Indonesia? Kok bisa seperti itu, Pak? Ya itu tanggapan saya, ya tanggapan saya seperti itu. Jadi saya tidak terlalu optimis terhadap masalah penggerebekan kemarin. Makanya dari awal saya berharap jangan sampai masalah penggerebekan pinjol ini anget-anget tai ayam. Dan ternyata betul, gitu ya, betul, guys, 100% tidak salah saya, betul. Kejadian tentang masalah teror, kejadian pemaksaan, intimidasi tetap berjalan sampai sekarang. Itu ya, jadi teman-teman sekalian, intinya jangan terlalu bergantung sama negara, jangan terlalu bergantung sama aparat pemerintah, gitu ya. Selama mereka tidak menguntungkan, tidak ada hasilnya. Kita sebagai rakyat berjuang sendiri. Ayo kita berjuang sendiri dengan Pak Ahmad Junaidi dan beberapa teman yang lain. Kita bantu, kita edukasi masyarakat ini biar paham. Mungkin itu sambil begini, semoga PPKM ini cepat berakhir. Saya ingin mengadakan demo besar terkait pinjol ini di Jakarta. Semoga nanti secepatnya terlaksana di tahun 2022. Kalau masih negara membiarkan pinjol yang tidak karu-karuan ini masih bercokol di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.